Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sore hari ini tanggal 13 Januari. Alhamdulillah. Dan di program live interaktif ilmu waris dan problematika keluarga yang diasuh oleh Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadznya juga sudah mendampingi kita. Nanti kita akan bersoal jawab, bertanya-tanya, dan bagi mereka yang bertanya sudah kami sediakan 2 line telepon. Pertama line telepon WhatsApp call itu 0821 7000 6087 ya, 0821 7000 6087 di save ya, nomornya di save, dicari sinyal yang bagus, telepon deh. Nah, satu lagi 021 212 32333. Itu ya nomor telepon yang insya Allah ini tidak perlu cari sinyal, udah bagus sinyalnya. Barakallahu fikum. Dan pada sore ini alhamdulillah Jakarta sudah diguyur hujannya oleh Allah dan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Nah, begitu. Dan sekarang kali ini ada yang sangat menggembirakan bagi mereka yang ingin bertanya, diperluas masalah yang biasa ditangani oleh Ustadz Nizar Sa'ajabal, yaitu biasanya menangani ilmu waris saja atau fikih ilmu waris, ya, waris, hibah, wasiat dan sekitar itu, ditambah lagi dengan problematika keluarga. Mengapa begitu? Karena kita mengakomodir beberapa pertanyaan yang begitu banyak masuk ke Fatwa TV, dan inilah sangat disayangkan untuk kenapa ada kesempatan untuk membantu orang tidak kita lakukan. Nah, inilah yang kita lakukan semampu kita ya. Barakallahu fikum. Dan kami harapkan bagi pemirsa dapat memanfaatkan momentum atau saat-saat bertanya pada hari Senin pukul 5 sore sampai menjelang maghrib, begitu ya. Dan ada beberapa titipan dari teman-teman di MCR, dan ada pengumuman nanti malam ada live interaktif insya Allah ya, bersama konsultasi Islam Ustadz Musyafa'at Darini ya, konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah Ta'ala jam 8 malam seperti biasa insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dalam koneksinya. Kemudian yang satu lagi, kami ada pengumuman yang boleh dibilang kami tunggu-tunggu, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, yaitu rangkaian kegiatan fokus camp, kegiatan penyelesaian karantina, penyelesaian makalah yang masih tertunda, yang belum selesai oleh Al-Asatidhah Dewan Fatwa ya. Dan ini ada beberapa agendanya, yaitu pembekalan tenaga kesehatan, kemudian pembekalan para guru, kemudian pembekalan panitia kajian, kemudian ada khotib sholat Jumat oleh Al-Asatidhah Dewan Fatwa, kemudian ada kajian parenting, lantas ada tablik akbar tanya jawab di masjid-masjid sekitar Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ya, insya Allah seperti ya, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Semoga teman-teman ya di daerah Lubuk Linggau dan sekitarnya nantikan kedatangan kami ya, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar lagi, satu lagi yang cukup penting, yaitu kami tunggu kabar baiknya bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah ke Fatwa TV melalui nomor rekening 777 184 1842. Itu tertera di layar. Silakan disaksikan. Baik, barakallahu fikum. Sudah cukup informasinya, sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Usana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kami senang sekali antum datang kepada kami di sini untuk sama-sama ngumpul, terus kemudian bisa sedikit ada camilan buka puasa bareng bersama hari Senin. Dan kemudian Ustaz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum, kemudian terima kasih kepada antum. Dan Ustaz, barangkali ada yang mau antum sampaikan untuk beberapa peristiwa besar yang terjadi di belahan bumi milik Allah ini. Nah, supaya siapa tahu bisa kita mengambil pelajaran darinya ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenal aturan, mengenal hukum, mengenal Allah, mengenal hari akhir, ini menjadikan jiwa seorang muslim ini memiliki jiwa yang besar dan jiwa yang mulia.
yaitu lahirlah orang yang tunduk patuh terhadap aturan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenalnya. Tapi kalau seseorang itu cuek, acuh tak acuh dengan ini semuanya, maka lahirlah orang, mohon maaf ya, istilah kita jadi dablek gitu ya. Dablek gitu ya. Masa bodoh gitu ya. Nggak mau tahu. Atau yang disebut dengan bahasa Al-Qur'annya nanti malah mengarah ke merasa aman dari azab Allah. Jadi ini bahaya ini. Kok bisa ngerasa aman dari azab Allah? Ya dia merasa hidupnya tenang, tentram, bahwa tenang aja bro. Ya Allah itu kan maha pengasih penyayang. Lo aja yang, kamu aja yang ekstrim gitu ya. Kamu aja yang ekstrim gitu. Bahasanya. Dia merasa hidupnya enjoy saja. Nyaman. Tentu ini akibat apa? Akibat dari maksiat-maksiat yang ada pada dirinya. Karena orang beriman itu dia antara harapan dan takut dia berjalan. Harapan itu yang menjadikan dia semangat untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Takut itu menjadikan dia tidak berani untuk bermaksiat. Kalau orang merasa aman dari azab, akhirnya perintah pun ditinggal, larangan menjadi hobi untuk dikerjakan. Karena itu permintaan dari hawa nafsu. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari azab Allah yang datang di malam hari sedang mereka itu tidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datang kepada mereka di waktu pagi sedangkan mereka lagi bermain-main? Tidur, main, nggak ada perintah yang mereka perhatikan. Tidak ada larangan yang harus mereka jaga. Tidak hidup dengan budak dari hawa nafsunya dia. Dia jadi budak akhirnya dengan hawa nafsunya. Akhirnya Allah adab mereka di malam hari, Allah adab di siang hari, Allah adab semua. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Sungguh yang merasa aman dari adab Allah itulah orang-orang yang merugi. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Ya, mau bangsa, mau negara, mau zaman dulu, zaman sekarang. Lingkup kecil, keluarga. Begitu juga kalau keluarga kita. Ya, kalau kita keluarga di dalam keluarga kita merasa kita aman dari azab, tak peduli dengan aturan hukum Allah. Yang penting dipenuhi dengan sandang, pangan, papan, pakaian, dipenuhi semua sudah selesai. Karena itulah tolak ukur orang bahagia. Tidak jawab. Ya, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita ini bisa mampu menjalankan aturan hukum Allah dengan baik, iman, amal saleh. Inilah tolak ukur kebahagiaan kita. Karena memang ini yang Allah, karena ini memang tujuan kita hidup. Ya kan? Rezeki itu pasti kita ngikut. Ya. Sehingga ini yang menjadikan tolak ukur kebahagiaan. Inilah orang yang akan senantiasa takut akan azab Allah. Dan inilah orang yang senantiasa termotivasi untuk mendapatkan surga Allah. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi aturan itu betul penting sekali ya, Pak. Aturan yang mengenal aturan yang Allah sudah tetapkan. Barakallahu fikum Ustaz. Atas nasihatnya semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz ya. Kemudian kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama datang dari, sebentar kita cek. Nah, pertanyaan pertama datang dari hamba Allah di Magelang, Ustadz. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, mantan suami wafat. Dari saya dapat 3 laki-laki. Tapi anak laki-laki pertama kami dulu, saya hamil duluan. Setelah 22 tahun kemudian kami bercerai. Dia sempat menikah lagi
Dia sempat menikah lagi, dari istri barunya dia punya 1 laki dan 1 perempuan. Saat ini mantan suami meninggalkan warisan 1 rumah. Nah, bagaimana membagi warisnya? Apakah saya ada hak di rumah bersama yang 22 tahun itu? Dulu suami yang bekerja, sementara saya tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga saja. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik Ibu atas pertanyaan yang dikirimkan ke redaksi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tentu Ibu tidak ada hak sama sekali di warisan itu. Kenapa? Karena tidak ada ikatan perkawinan sudah yang mengikat Anda dengan si pewaris ini. Sudah tidak ada ikatan lagi, sudah terjadi perceraian. Ya. Sebab adanya waris mewarisi itu kan pernikahan. Kalau ada pernikahan yang sah, lalu salah satunya wafat, nah disitulah ini masih ada ikatan. Masih ada ikatan. Karena wafat itu tidak disebut cerai. Walaupun masyarakat menyebutnya cerai wafat. Gitu ya. Tidak, itu bukan perceraian. Jadi masih ada ikatan dia. Ya, ada ikatan yang luar biasa. Makanya di akhirat kalau masuk surga ini bisa masuk surga bareng nanti kan gitu ya. Dengan suaminya yang ini kan gitu. Jadi kalau masih terjadi ikatan pernikahan sampai wafat, ya, maka ada waris mewarisi. Tapi kalau udah putus karena perceraian, sudah tidak ada waris mewarisi. Ya, jadi hak warisnya ya tinggal kepada anak-anaknya saja, sama istri yang masih ada ikatan pernikahan dengan dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi tidak ada kaitannya lagi Ustaz ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut, ini masuk dari WhatsApp, mungkin sinyalnya kurang bagus. Lalu dari telepon ya, telepon dan kirim teks. Ada masuk. Ini Ummu Bilal masuk nih. Coba kita sapa Ummu Bilal dulu ya. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ummu Bilal di Tangerang ya Bu ya. Naam. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ya, Ustadz. Nah, ada titipan pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Jadi suatu keluarga itu ayahnya sudah meninggal. Nah, sudah berbagi waris jadi ke istrinya dan ke anak-anaknya. Nah, 5 tahun kemudian sebelum meninggal itu ibunya pernah bilang begini ke anak salah satunya, katanya gitu. Ya udah, nanti haknya mama, katanya hak waris mama nanti sebelum nanti kalau mama meninggal buat kamu, katanya gitu. Nah, ini jadi kalau dari seorang yang ibu yang sudah yang meninggal nanti itu dibagi waris harus ada aturannya lagi, ataukah boleh sesuai dengan suka hatinya ibu melimpahkan ke salah satu anaknya begitu Ustaz? Ya, terima kasih Ibu Ummu. Menurut syariat bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Ummu Bilal. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Terima kasih kepada Ummu Bilal pertanyaannya. Jadi kalau ada seseorang sebelum wafat dia bilang nanti hak waris saya buat kamu semua ya. Ini tidak diperbolehkan, ya, nggak boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Kalau toh itu menjadi bagian dari wasiat, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan itu kalau wasiat. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ya, tidak boleh kepada ahli waris. Atau enggak Ustaz, ibunya masih hidup. Nanti ibunya ini masih hidup, lalu dia dapat warisan dari sang suami. Dia bilang haknya ibu buat kamu semua. Buat siapa? Buat anaknya yang satu ini. Jawabannya juga sama, tidak boleh ibu. Kenapa? Karena itu adalah hibah, hadiah kepada salah satu anak tanpa melibatkan yang lain. Nah ini hadiah ini zulmun wajur, kata Rasulullah SAW. Fa inilah ushidu ala jur. Saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman-kedoliman seperti ini, kata Nabi.
Jadi pakai masuk kemana saja tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia sudah wafat tidak boleh kategorinya wasiat. Kalau orangnya masih hidup tidak boleh kategorinya itu hibah. Terus gimana dong? Kamu bagi kepada anak-anakmu semua. Kalau dia sudah wafat, ya berarti masuk warisan yang dibagi kepada para ahli waris. Kalau dia masih hidup, ya berarti dibagi dengan bentuk hibah kepada semua anak-anaknya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Seperti itu ya, Ummu Bilal, semoga bisa paham ya. Kalau masih belum jelas, telepon lagi. Kami tunggu teleponnya ya. Berikutnya kita coba sapa ini dari yang sudah di teks ya oleh penelpon, mungkin sinyalnya kurang bagus. Dari Ibu Mega di Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya meninggal 3 bulan yang lalu. Almarhum suami saya Polri. Almarhum punya warisan taspen dan asabri, asuransi Polri. Yang ini kami bagi waris sesuai syariat Islam. Yang saya mau pertanyakan, apakah gaji pensiunnya yang kami terima nanti tiap bulan harus dibagi sesuai syariat Islam atau sesuai jumlah tanggungan anak dan istri? Karena gaji pensiun yang sudah masuk sudah ditentukan dari pemerintah, sekian tunjangan istri, sekian tunjangan anak. Karena saya harus berikan juga haknya kepada anak istri saya, dalam kurung anak suami dari mantan istrinya, kurung tutup. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya Pak. Kalau memang pensiunan Polri yaitu uang pensiunannya itu pemberian dari pemerintah. Ya, kalau memang uang pensiunnya itu pemberian dari pemerintah, maka silakan Anda melakukan seperti amanah yang diamanahkan oleh pemerintah kepada Anda. Oh gitu. Karena memang itu adalah hadiah dari pemerintah kepada mereka yang berjasa pada negara ini. Iya. Tapi kalau uang pensiun itu adalah potongan gaji dari yang bersangkutan, kan beda kan ya. Gajinya dia dipotong setiap bulan, potong. Nanti potongan-potongan gaji dia ini kan dikembangkan menjadi sebuah unit usaha oleh lembaga tertentu. Ya, dikembangkan unit usaha yang pasti menguntungkan, kan gitu kan. Nah, lalu ketika dia wafat diberikan secara bertahap setiap bulannya. Nah, berarti ini kan jerih payah dari yang bersangkutan. Itu kan jerih payahnya yang bersangkutan. Nah, jika demikian konsepnya, maka itu adalah warisan yang dibagi kepada para ahli warisnya. Kenapa? Karena itu memang gaji dia aslinya, bukan pemberian dari siapapun. Jadi kalau Anda lihat, Anda tanyakan, kalau memang ini pemberian murni dari pemerintah, ya itu bukan warisan. Anda ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi, yaitu pemerintah yang ngasih hadiah, Masya Allah. Ya. Tapi kalau ini gaji yang dipotong per bulan, ya berarti itu warisan. Ya, Anda bagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, barakallahu fiikum. Fiikum barakallah, seperti itu Ustaz ya. Jadi tergantung jenis pensiunnya ya Ustaz ya, uang pensiun yang ini kadang ditentukan, Anda nih kalau potongan gaji per bulan, nah itu beda lagi ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum, dan semoga yang bertanya sudah bisa paham ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari, sebentar tak cek, dari Fahri. Fahri di Palembang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Ayah saya meninggal duluan. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Ayah saya seorang anak laki-laki satu-satunya dan memiliki 7 saudari perempuan. Ayah saya memiliki 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana cara pembagian warisnya ya Ustadz? Mohon pencerahannya, syukron. Coba dibaca lagi. Katanya anak laki satu-satunya. Ya. Ayah saya meninggal duluan. Oke. Yang memiliki harta waris dari kakek saya. Oke. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Oh itu dia. Yang memiliki harta waris adalah kakek saya. Ayah saya seorang anak laki-laki satu-satunya. Dan memiliki
7 saudari perempuan adik-adiknya. Oke. Ayah saya memiliki 3 anak laki-laki Oh. dan 1 perempuan. Oh, Gitu. iya. Bagaimana cara Oh, bagi iya. warisnya? Jadi yang meninggal ini gini, seorang Di ayah. tengah-tengah nih. Iya, 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 tengah-tengah. paham. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Menarik. ba'd. Gini, gambarannya si penanya ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seorang ayah wafat. Seorang ayah wafat. Oke. Ya. Dia punya 1 anak laki. 1 anak laki. 7 anak perempuan. Oh, iya, 7 anak perempuan. Ya, ini Ya kakek kan? berarti si kakek nih. Nah, kemudian ini wafat. Duluan Ini wafat lebih dulu. daripada Baru kakeknya. setelah itu centangnya 2. Ya. Ya kan? Ya. Berarti ketika wafat, sang ayah ini dia meninggalkan 7 anak ini saja. Perempuan. Dan, nah, Ya, ini siapa? Cucu laki dari anak laki. 1 dan 2 cucu perempuan. Nah, ini siapa ini? Ini anaknya ini. 3 anak laki-laki dan 1 perempuan, Ustadz. Ayah saya memiliki 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Oh, kebalik. Iya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Jadi totalnya 4. Iya, yang nggak usah marah. Jangan marah itu. Siap. Iya, 1 perempuan Ya, kan. betul. Cucu, Nah, 3 iya, laki. nggak usah marah, tinggal diganti aja Mas Pongki. Nah, berarti kan ahli warisnya si ayah ini, kakek ini siapa? Nah, bingung. Ahli warisnya ini 7 anak perempuan sama cucu ini. Gitu. Yang perempuan juga ya? Termasuk Ya, ya? karena yang ini udah coret. Oh ya, meninggal itu ya, betul. Ini udah coret gitu. Oh, dapat ya cucu perempuan. Oh ya. Nah, terus ngitungnya gimana? Ini 2/3, ini sisanya. Udah gitu Oh, doang. Masya Allah. Sisanya dibagi berapa? 1/3 berarti. Sisanya kan dibagi ini 6, Iya. ini 7, kan masing-masing 2, ya kan? Iya. Jadi ini 1, jadi 7 kan? 7. Jadi sisanya dibagi Bagi 7. 7. 2 bagian per orang laki-laki, Iya. 1 untuk perempuan. Masya Allah seperti itu ya. Selesai, alhamdulillah begitu ya Bapak Fakhri di Palembang, semoga bisa paham, alhamdulillah. Berikutnya ini pertanyaan, nah tentang keluarga ini Ustaz, tentang problematika keluarga. Pertanyaan ini datang dari sebentar, nah ini dia. Dari Saiful Hidayat di Kabupaten Bogor begini bunyinya, Bismillah Ustadz izin bertanya. Istri ana mantan wanita karir dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Dia itu (2) Pertama, sakit hati jika ada orang bilang cuma ngabisin duit suami. Kedua, dia masih ingin kerja (dalam kurung barusan lulus S1. Sudah lulus S1 kurung tutup. Karena kalau terjadi apa-apa dengan Ana, maksudnya dalam kurung suami, dia aman karena punya penghasilan. Nomor 3, agar tidak direndahkan orang lain, terutama Ana, dalam kurung suami, padahal Ana nggak pernah nyinggung ini, cuma perasaan dia aja. Kurung tutup. Keempat, kalau dia kerja makin banyak uang, makin banyak sedekah, kata teman-temannya. Mohon tanggapannya Ustadz mengenai hal di atas. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Perasaan saya, ya, semua orang yang ingin kerja suami istrinya, pasti dalilnya itu. Bisa saya katakan, semua orang yang suami istrinya kerja, pasti dalilnya itu. Apa itu? Ingin mendapatkan penghasilan lebih. Karena dia tidak mau penghasilan suaminya itu habis untuk ini. Sebagaimana dikatakan, dia paling nggak suka dibilang fulan menghabisi uang suaminya. Dia nggak suka. Artinya dia pengen penghasilan lebih, gitu kan intinya. Ya kan. Yang kedua, dia pengen punya penghasilan sendiri. Biar apa? Biar nggak gampang direndahin orang. Ya. Terus gimana? Dia mau begini jamaah, mau angkat dada gitu kan, kenceng gini, pegel padahal duduk kenceng jamaah, kan gitu kan.
duduk santai aja begini. Iya. Ini semua orang berdalih itu. Ya. Akhi ukhti fillah. Anda kalau sudah punya pegang duit, serial ceritanya akan berbeda. Serial ceritanya pasti akan berbeda. Berubah sudah. Nah, ingin tidak mau dianggap dia menghabisi uang suaminya. Oke, pengen punya penghasilan, pengen ada tambahan. Ketika ada uang sendiri, ceritanya akan berbeda. Apa itu ceritanya? Satu, kebutuhan Anda semakin banyak. Kenapa? Karena kerasa pegang uang lebih. Ya. Ujung-ujungnya duit yang dipegang ya habis-habis juga. Iya betul. Ya kan? Oke, yang kedua, pengen punya penghasilan sendiri, nggak mau dianggap, nggak mau direndahkan. Berarti kalau punya penghasilan sendiri, nanti biar sedekah, judul-judulan. Kalau sudah punya uang sendiri, ngelunjak. Karena aslinya dia tidak mau direndahin. Jadi masalahnya di mana Ustadz? Masalahnya di qanaah. Kurang qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya akhi fillah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini, pasti rezekinya dijamin. Umar bin Khattab, Abu Darda itu pernah bilang, dua-dua sahabat ini bilang, rezeki sama umur ini sama. Kemanapun kita pergi, kita ini dikejar sama rezeki. Dan rezeki itu pasti akan kena diri kita. Sebagaimana maut, kematian. Kemanapun kita pergi, kita ini dikejar kematian. Mau kabur kemanapun, kematian pasti nemuin kita. Begitulah rezeki juga sama. Kemanapun kita pergi, rezeki itu pasti ada menghampiri kita. Berarti setiap orang pasti sudah dijamin rezekinya. Problemnya, bersyukur tidak kita dengan rezeki yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur, maka itulah kenikmatan yang paling indah, jemaah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tidak pernah qanaah, maka pohon kelapa itu tidak pernah merasa dirinya tinggi. Padahal kalau di pantai, dia yang paling kelihatan tinggi. Jadi gimana Ustaz? Kurang paham Ustaz. Pohon kelapa itu Iya. tidak pernah ngerasa dirinya itu pendek. Santai aja dia. Dia santai. Santai aja ya. Padahal di pantai yang paling kelihatan tinggi siapa? Kelapa itu, pohon kelapa Kelapa. itu. Tapi kalau Anda cermati, apalah artinya pohon kelapa ketika dia berada di samping lautan? Oh iya. Anda tidak ada artinya, Anda di samping lautan. Yang beruntung adalah minum air kelapa Kelapanya. itu seger dan sehat. Lo gimana ini? Iya, enak seger. Iya ya Ustaz. Itulah qanaah. Ya. Syukurin rezekimu. Iya. Nggak usah nuntut lebih. Alhamdulillah. Amin. Nanti saya ditakut dianggap ngabisin duit. Memang duit dikasih untuk diintekno jamaah. Allah ngasih kita rezeki buat diapain? Dihabiskan. Habisin. Atau sedekah. Iya, habisin itu kan macam-macam. Habisin itu sedekah, bantu orang, kebutuhan Rumah haji keluarga. Ustaz ya. Itu Masya Allah. habisin. Habisin. Iya, kalau Nanti datang lagi pasti. Iya, dia Datang lagi. Disimpan bulukan. Iya. Ya barakallah. Barakallahu fiik, barakallahu Ustaz. Wah ide bagus Ustaz. Habisin. Tapi ini Ustaz, ada lagi satu alasannya lagi. Ini sarjana, dia ingin kerja karena sayang ilmu saya. Sarjana bagaimana Ustaz? Istri yang Semua orang sarjana. Banyak di tengah kita sarjana. Apakah sarjana itu harus dia bekerja di kantornya orang? Membuat orang itu sukses dengan ilmu Anda. Kenapa sekarang tidak keluarga Anda yang Anda bikin Sukses. sejahtera dengan ilmu Anda? Oh Masya Allah, benar. Anda sarjana apa? Keuangan. Kenapa nggak Anda atur keuangan rumah tangga Anda dengan baik, hebat? Oh iya. Benar. Sehingga menjadi orang yang bersyukur, nggak boros, nggak berlebihan. Nanti ngerasa kurang terus. Ke supermarket ngapain? Beli minyak goreng. Ujung-ujungnya pulang bawa segerobak. Loh, berarti kan nggak sarjana Anda.
Ayo jamaah, jadilah sarjana di rumahmu yang pintar. Iya. Oh, saya sarjana pendidikan, ya anakmu murid, suamimu juga murid, didiin yang benar, kan gitu. Oh, saya teknologi pangan, ya bikin sarjana teknologi pangan di rumah, jualan frozen, jualan online makanan, Iya. dagang anak bisnis. Punya perusahaan sendiri ya. Punya usaha di rumah karena Anda punya teknologi pangan, sarjana ini sarjana, dagangan di rumah. Iya, zaman sekarang nggak modal kerja sama orang Di itu ya. rumah toh bisa penghasilan gede. Masya Allah. Sarjana menghasilkan keuntungan buat keluarga. Iya, jadilah orang wira swasta yang bisa memberikan keberkahan buat yang lain. Gitu. Tidak melanggar hukum, tugas utama dikerjakan sebagai ibu. Ya, kalau enggak kejar-kejaran matahari. Matahari belum keluar, Anda sudah harus cepat-cepat keluar biar mataharinya enggak keluar. Kan gitu kan? Iya. Iya, nanti pulang mataharinya sudah terbenam. Anak Anda hidup sama pembantu. Waduh, wangel ini jamaah. Iya. Repot ini. Repot ya. Anaknya lebih dekat sama pembantu daripada sama orang tuanya sendiri. Iya. Terus gimana? Berarti tugas utama sebagai murabbiyah al-bait, ya kan? Murabbi Mendidik anak, mendampingi anak, ngurusin rumah. Ya berantakan semua. Masya Allah Ya seperti kan? itu ya. Bukankah perempuan itu pemimpin di rumahnya? Iya. Lah kalau ini kan jadi pendamping bosnya. Siapa lo? Kan gitu ya. Iya, Masya Allah begitu Ustaz. Iya, pendamping bos, pemimpin di rumah, ilmunya dicurahkan di rumah, bikin perusahaan di rumah ya. Wah, anak-anaknya mas. Mantap. Sarjana bukan kerja tempat lain jadi budak ya Ustaz ya, jadi kuli ya. Dimarahin atasan, stres. Barakallahu fikum Ustaz, idenya sangat waktu ibu-ibu ya. Jangan patah semangat. Sarjana ilmu kita untuk generasi kita, generasi anak-anak ibu dan perusahaannya punya usaha dagang, punya usaha sendiri. Zaman sekarang ya, tinggal toko online ya Ustaz, nggak perlu bangun ruko ya Ustaz. Cukup toko online. Barakallahu fikum Ustaz, idenya cerdas Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikut ini, pertanyaan dari lewat teks lagi, karena mungkin sinyal dan segala macam, musim hujan juga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Namanya perempuannya Zahra ya. Oh, ini ada nama di sini. Suami saya meninggal 3 bulan lalu. Pada saat kami sudah menikah, dulu almarhum membuat tabungan junior atas nama suami Andi Muhammad Takhir _ Andi Azizah Az-Zahra, anaknya yang dari istri pertama. Dan suami saya mengatakan ke saya dan ke ipar saya bahwa ada tabungan junior saya bikinkan Zahra dalam kurung nama anak dari istri pertama kurung tutup untuk biaya kuliahnya. Nanti kalau sudah masuk kuliah, dalam kurung karena PD, ini apa sih artinya PD? Karena PD karena mungkin nama kali ya. PD saat tabungan dibuat, anaknya masih usia sekolah. Oh, karena pada saat tabungan dibuat, anaknya masih usia sekolah, kurung tutup. Yang mau dipertanyakan, apakah isi tabungan tersebut wajib dibagi waris sesuai agama Islam atau 100% diberikan ke anaknya yang perempuan dalam kurung Zahra itu? Ya, barakallahu fiik, pertanyaannya, terima kasih Ummu Zahra ya. Iya. Ya. Bukan Ummu Zahra, Zahra dari istri yang berikutnya. Iya. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, itu harta, jadi harta warisan. Ya, bukan punyanya Zahra lagi. Ya, bukan. Itu punya harta warisan. Ya, itu karena yang punya siapa? Yang punya ya suami Anda. Yang punya pemiliknya. Cuma dia sisihin. Jadi kalau kita kayak punya disilin gitu, disisipin. Oh, yang ini nanti buat ini. Yang ini buat ini. Yang sekian buat ini, sekian buat ini, sekian ini gitu. Dia sisihkan. Dia atur alokasi keuangan dia. Yeah. Jadi kepemilikannya siapa? Kepemilikannya adalah sang suami tetap yang milik. Jadi ketika dia wafat, beliau wafat rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini harta menjadi harta warisan. Dibagi kepada para ahli. Tetap pada warisnya. Ya, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu, karena tidak boleh kasih wasiat ya saya atas karena keluarga ya Ustaz ya. Ya, barakallahu fiikum Ustaz atas solusinya. Nah, berikutnya ini pertanyaan datang dari
dari Fulana di Kabupaten Bogor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya memberi nasihat kepada putri Ana yang usianya sudah 25 tahun? Saat ini bekerja sebagai operator game online. Bekerja di rumah saja tapi penghasilannya besar. Ana kurang setuju dengan pekerjaan ini. Ana juga khawatir dengan putri Ana ini tidak punya teman, sehari-hari hanya di rumah saja. Ketika Ana minta untuk segera menikah, putri Ana ini menolak dengan alasan belum ada calon atau juga belum mau menikah. Mohon nasihatnya Ustadz untuk putri Ana ini. Ya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masalah pekerjaan, pada aslinya pekerjaan dia boleh-boleh saja, ya kan. Selama pekerjaan dia itu kan tidak melalaikan dia dari kewajiban dia, ya, tidak lalai dari sholat, ya, tidak lalai dia dari bakti sama orang tua, ya, jangan sampai pekerjaan dia menjadi gamer itu mengganggu sholat dia, admin game atau gamer atau apalah yang sejenisnya. Dia tidak, jangan sampai itu melalaikan dia dari pekerjaan dia, dari kewajiban dia sholat. Karena kerjaan dia di rumah aja itu, di dalam kamar tok. Nah itu tadi intinya secara hukum boleh-boleh aja, itu permainan biasa. Pada aslinya permainan itu kan halal. Tapi catatannya jangan sampai melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai menghabiskan waktu dia hanya untuk itu saja. Ya kan? Dia lakukan pekerjaan sewajarnya. Sewajarnya saja. Jangan sampai habis waktu untuk itu. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah nggak punya teman. Nggak punya teman ini relatif, Ibu. Bisa iya, bisa tidak kan gitu. Bisa baik, bisa positif. Kalau kita melihat pergaulan sekarang yang begitu dahsyat di luar sana, itu juga malah jadi bagus kan, menghindar diri dari pergaulan. Tapi kalau yang dimaksud dengan pergaulan di sini adalah dia tidak belajar di majelis taklim, dia nggak mengambil hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif, ya tentu ini jadi nggak baik. Jadi ini tidak bisa divonis bahwa ini tidak benar, tidak. Ya itu tergantung kondisi masing-masing pada anak itu sendiri. Ya, kemudian masalah menikah, mungkin mindset keluarga di sini adalah mindset bahwa menikah itu harus dimulai dengan kenalan, pacaran dan sebagainya. Sehingga jawaban dia, saya belum punya kenalan, saya punya kenal orang. Jadi fahamnya menikah itu harus menjalini taraf pacaran dulu. Ya, punya kenalan, kemudian jadian, kemudian dia pacaran. Nah di situ nanti akan menikah. Ketika dia nggak punya itu, dia mengatakan tidak siap. Nah ini mindset ini punya kewajiban orang tua yang harus dibangun, bahwa menikah itu berbeda dengan pacaran. Pacaran itu adalah perbuatan yang haram hukumnya di dalam syariat Islam. Tidak diperbolehkan, pacaran itu haram. Terus gimana? Ya menikah. Kita melihat secara zahir, nggak harus Anda kenalan. Ini nggak harus Anda menjajaki dulu. Nah ini namanya pacaran juga. Ya pacaran juga. Sudah. Ya, ini Anda kewajiban orang tua harus menjelaskan. Ya, bahwa pacaran tidak boleh, penjajakan dan dijajaki biar saling kenal. Itu juga pacaran tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya cukup orang tuanya mungkin menyarikan jodoh. Dilihat nih anaknya bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus, ketataannya bagus, sudah nikahkan putri Anda dengan dia. Ya. Kayak zaman kayak zaman dulu aja, Siti Nurbaya. Tidak, terus Anda mau ngikut apa? Mengikut kayak makanan dulu, dicoba dulu, dicicipin dulu. Kalau enak jadi beli, kalau nggak enak saya nggak beli. Nggak ada harganya Anda sebagai seorang perempuan. Ya, na'udzubillah. Anda harus jelaskan, itu kewajiban orang tua untuk merubah mindset dan pikiran dia yang salah. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu, seperti Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu nasihatnya dan solusinya untuk yang bertanya begitu ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Demonita. Terima kasih teman sudah diingatkan. Dan Masya Allah, dari Bapak Ali di Medan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ali disampaikan pertanyaannya.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Masya Allah. Ini mau bertanya nih Ustaz. Ya silakan Pak. Mana lebih bagus kalau kita mempunyai anak, satu laki-laki, satu perempuan, ada harta orang tuanya, apakah mana lebih bagus selagi hidup orang tuanya atau dibagikan harta warisannya atau sesudah meninggal nanti kedua-duanya? Nah, satu Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, bagaimana kalau hasilnya nanti segala usahanya hasil per bulan katakanlah dulu 1 juta dibagi sesuai dengan hukum Islam, laki-laki 1 bagian, laki-laki 2 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mana lebih bagus Ustaz? Bolehkah atau tidak itu Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol. Ya, terima kasih kepada Pak Ali. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saya juga mau balik nanya, ya, kenapa kok pertanyaan ini muncul? Mana yang lebih bagus, harta dibagi warisan atau dibagi sesuai selera orang tua? Mana yang lebih bagus? Kenapa pertanyaan ini malah muncul? Gitu kan. Saya tidak mau berspekulasi akhirnya berprasangka yang tidak baik. Yang jelas hukum Allah jauh lebih mulia. Ya kan? Hukum Allah jauh lebih mulia. Berarti apa? Pembagian warisan mulia. Kenapa? 2:1 itu yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah zat yang menciptakan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan adalah Ar-Razzaq. Yang menentukan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mun'im, Al-Muhsin, Al-Jawad. Yang menentukan adalah Man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Zat yang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya. Yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha agung. Ini yang nentuin. Kalau kita manusia banyak kelemahan, kekurangan, banyak aib, banyak hawa nafsu pada diri kita. Hukum Allah pasti lebih mulia. Ya. Pasti itu lebih mulia hukum Allah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kalau mau ngasih hibah kepada anaknya apa-apa. Tapi jangan sampai enggak, saya kasih hibah aja. Karena ini lebih bagus daripada warisan. Wah, ya. Mungkin arahnya ke situ, tapi saya nggak mau ngomong duluan, gitu kan. Ya, mungkin arahnya ke situ. Jangan sampai bahaya. Siapalah kita, gitu kan ya. Siapalah kita? Kita ini hamba yang kecil, dhaif, lemah. Kita hina di hadapan Allah. Jangan sampai kita merasa lebih dari aturan yang telah Allah tetapkan. Ini berbahaya. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallah, seperti itu saja nasihatnya bahwa aturan Allah pasti lebih sempurna ya saja, sempurna ya. Begitu, barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Zulaikha Almira di Bandung, Kabupaten Bandung. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, kalau saya menikah dengan laki-laki, lalu saya punya ibu tiri yang dimana ibu tiri ini tidak punya keturunan dari ayah saya. Apakah status suami saya kepada ibu tiri saya ini adalah mahram? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Jawabannya iyalah. Kenapa? Karena Anda kan mahram. Itu kan kalau Anda cewek sama cewek. Iya enggak? Ya sekarang kalau dibalik gimana? Ya kan? Jadi statusnya itu Anda punya ibu tiri. Ya, berarti kan ibu tiri ini siapa? Ibu tiri ini adalah istri dari ayahmu yang sudah digauli. Ya kan? Anda statusnya apa? Anda statusnya adalah jadi anaknya dia, jadi robibah. Waroba ibukumul lati
fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Itu Kan ayatnya. gitu kan. Dan anak-anak yang dibawa oleh istrimu dan kalian sudah menggauli istrimu. Jadi sama pula anak-anak yang dibawa oleh suami, ya kan, dan istrinya sudah digauli. Berarti apa? Ya sudah jadi mahram. Kan gitu kan. Terus ini menikah. Berarti pasangannya ini di sana. Ini istri mertua saya yang sudah digauli. Berarti apa? Ya jadi mahram. Iya, Ya. begitu, simpel tapi pas Simpel. segitu ya. Oh begitu. Jadi ibu tiri nggak usah khawatir ya Ustaz ya. Jadi nggak usah ada cemburu ya Ustaz. Nggak Ya, usah kan khawatir. sudah digauli sama ayahmu. Iya, dan haram ya Berarti, Ustaz ya itu ya berarti. berarti sudah jadi apa? Mahram. Berarti haram yang menikah juga mahram ya Ustaz, nggak bisa ya. Kalau nggak boleh lah. Nggak boleh ya, itu La ibu sendiri. tankihu manakaha abaukum. Jangan menikah dengan mantan istri bapakmu. Iya. Nggak boleh. Itu ada ayatnya itu, jangan main-main. Udah Allah tentukan. Jadi tenang saja ya Ibu Mbak Jadi jandai Zuleka. bapak wayu gitu mama ya. Lebih muda lagi jangan-jangan. Cantik jandai Repot. bapak. Dia tertarik apa jandai bapak. Jadi ini apa? Tangkuban perahu. Subhanallah dongeng. Begitunya Ustaz ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari apaan sebentar. Dari Ririn Suprihatin di Jember, Jawa Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bila ada suami yang tidak bekerja, dalam kurung tidak pernah memberi nafkah kepada istri, kurung tutup, tetapi selalu mengambil harta istri dari mengambil harta hasil dari istrinya untuk diberikan kepada ibunya dan keluarganya. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Ya barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Kita harus pertama terima kasih kepada ibu yang kirim pertanyaan. Ririn, Ibu Ririn. Pertanyaan harus kita pertanyakan lagi. Pertanyaan harus dipertanyakan lagi. Kenapa suaminya tidak bekerja? Bukan tidak mau. Kenapa suaminya tidak bekerja? Ya, beremah. Ya, beremah ya. Bahasa Madura ya. Iya. Jadi kenapa? Kenapa ini orang tidak mau kerja ini? Kenapa? Kalau kalau karena faktor malas, trauma, kata dulu kerja di kantoran, terus di PHK, kerja di pabrik, tuh di PHK, habis itu kerja sono nggak ada yang nerima, akhirnya trauma deh, nggak ada yang nerima saya, karena di mindset dia namanya kerja itu harus di kantor, harus di pabrik. Gitu. Seolah-olah di pasar itu nggak ada kerjaan gitu ya. Iya. Jadi akhirnya dia trauma, nggak mau males. Nah, ini berdosa dia saat itu. Dia berdosa karena meninggalkan apa? Kewajiban paling besar di antara kewajiban besar bagi suami apa? Memberikan nafkah. Iya. Dia berdosa. Ya kan? Yang kedua, dia nggak bisa menafkahi karena apa? Karena faktor sakit. Iya. Fisiknya dia tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Atau faktor U. Apa faktor U, Mas? Usia terlalu tua. Usianya udah tua. Ya kan? Sakit atau faktor usia. Maka ini ma'dzur orang seperti ini. Dia udzur, enggak apa-apa. Terus yang punya kewajiban menafkahi siapa? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di kitab Al-Mughni mengatakan, kalau istrinya itu punya kecukupan, maka pindah ke istrinya, kata Imam Ibnu Qudamah. Oh gitu. Pindah ke mana? Ke istrinya. Istrinya yang nafkahi, enggak apa-apa. Kamu yang nafkahi. Karena memang suami Anda sudah udzur. Ya sakit, enggak bisa kerja. Faktor usia dia sudah enggak bisa. Tidak bisa. Maka istrinya lah yang memenuhi saat itu. Ya. Lalu dia juga punya kebutuhan. Kebutuhan siapa? Istrinya yang memenuhi. Oh dia juga masih punya orang tua, udah sepuh, udah tua. Maka dia istrinya yang minta. Dia minta ke istrinya untuk bisa dia memenuhi. Boleh nggak apa-apa. Istrinya juga harus lapang, jangan urusan jealous. Enak aja duit-duit saya, mau kamu bagi ke orang tuamu.
Waduh, repot ini. Ini perang Rusia Ukraina ini nanti. Apa Iya, itu perang jealous antara mantu sama mertua. Nah ini jangan terjadi. Jangan. Ini pertempuran perempuan dengan perempuan ini nggak boleh. Iya kan? Iya. Jangan sampai jealous. Ini amal saleh Anda. Iya. Karena dia sudah Tabungan uzur, pahala ya. sudah nggak bisa. Anda yang mampu sedekah, Anda punya amalan sedekah yang luar biasa. Apalagi ini orang tua dari suamimu. Nah ini kalau uzur, ya kan. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi ya memang ujian seseorang tuh beda-beda Ustaz ya. Dari istri ujinya, dari suaminya, dari mertuanya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan kemudian sepertinya semoga masih bisa satu lagi nih ya. Masih ada 7 menit. Dari Ibu Tari Ustaz di Kerawang, Kabupaten Kerawang. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Sinzar. Suami ana merokok lagi. Main game, suka nongkrong, mancing sampai seharian, cuek sekali, dan subhanallah sekali juga sombong. Sudah dinasihati qadarullah belum kena, malah terkadang dia jawab dengan kesombongan. Lantas ana harus bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ya, itu tadi ujian, orang itu hidup pasti ujian ya. Ujian dari mana? Dari mana-mana ujian itu. Ya dari suami, dari anak, dari sana, dari sini. Itulah hidup ujian. Ya. Ujilah ujian Anda. Kita mau bertahan gak dengan ujian ini? Pengen dong bertahan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Orang yang sabar berhasil melewati ujian dapat pahala yang tak terhingga. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Orang Allah akan membalas mereka dengan surga. Kenapa? Karena sabarnya dengan kenikmatan surga. Wah, hebat orang sabar ini. Ya, sabar subur dunia akhirat gitu kan ya. Terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya satu, solusi the best, terbaik solusi. Apa itu? Angkat tanganmu minta sama Allah bangun malam. Iya. Wih, ini solusi. Wih, sayang jempolku cuma 2 jamaah. Kalau ada jempol lagi punya saya tak kasih jempol lagi kan. Cuma 2 sayang jempolnya gitu kan ya. Jadi solusi terbaik apa? Angkat tangan minta sama Allah yang di sholat malam bangun minta sulusul lail akhir, sepertiga terakhir minta apa minta agar Allah membukakan, berikan hidayah sama suamimu. Ini yang the best. Itu tadi saya jempolku cuma 2 gitu kan ya. Ini yang luar biasa. Saran yang kedua apa? Nasihati terus. Karena kita tak tahu nasihat kita yang mana yang bisa menjadi sebab dibukanya pintu hidayah pada hati suamimu. Nasihat yang hari ini atau nasihat yang besok. Pelan-pelan nasihati. Yang ketiga, dengerin pengajian. Setel, Anda handphone, dengerin pengajian, speakernya kencengin kalau pas ada suamimu di sebelahnya. Kan dengerin pengajian dia kan. Iya. Iya, para jamaah sekalian, kencengin suaranya. Wah, lama. Dia kan nggak mau dengerin sebetulnya, tapi Anda yang dengerin. Nanti dia dengerin, kecilin kenapa suaranya. Lebih enak kalau dikencengin, ini enak, mantep. Kalau makan ono sambel itu enak, ada kerupuknya enak. Jadi ini saya kencengin biar enak gituin. Jangan dibantah. Itu 3, ya kan? Yang keempat apa? Mungkin Anda bisa manggil ustadz, minta tolong ustadz siapa yang dikenal untuk menasehati dia, mengingatkan dia, ya kan? Yeah. Ingetin terus, diingatkan dia. Kalau punya anak yang sudah dewasa, udah gede anakmu, ya udah dewasa, udah selesai kuliah apa ya, bisa diajak sharing, nanti minta tolong anakmu untuk nasihatin. Biasanya kalau orang tua dinasihatin anak itu beda tanggalnya. Ya kan? Ya ada yang memang tunjukkan kesombongannya masih di depan anaknya. Tergantung, asal anaknya santun, lembut, dicium dulu jidat bapaknya kan gitu ya. Ya itulah usaha-usaha Anda. Teruslah, karena kita tak tahu hidayah itu kapan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi cara nasihat masuk dari pintu mana aja ya, harus Iya. kita cari celahnya ya Ustaz ya. Coba dari anak kayaknya coba lo ini Ustaz ya, gitu juga Ustaz. Jadi anaknya masih balita lagi ya, lucu juga. Barakallahu fikum Ustaz nasihatnya. Semoga Ibu Zulaikha bisa paham ya. Jadi ibu yang bertanya tadi, Masya Allah barakallahu fikum. Dan Ustaz alhamdulillah dari nasihat Ustaz tadi mengenai nasihat tadi kepada untuk suaminya yang cuek-cuek tadi itu, yang suka main game, menuntaskan acara kita di sore hari ini. Semoga Allah Barakallahu fikum. berkati apa yang tidak kita usahakan, dan semoga pemirsa dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Ustadz sore hari ini. Barakallahu fikum. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, hari yang sama, Ustadz yang sama, jam yang sama, dan jangan lupa nanti malam ada live interaktif bersama Ustadz Musyafa' dari ini. Kita tutup acara dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.